Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Engkau di hati dan pikiran kami ya Tuhan, sebab kami mau menjalani hari yang Kau berikan bagi kami saat ini seturut dengan tuntunan firman-Mu. Maka siapkanlah hati kami, manakala sebentar kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, sapaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini Senin 21 Oktober 2024 tertulis dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikian firman Tuhan. Apa yang baru saja kita dengarkan ini adalah ucapan Yesus yang dikutip oleh Yohanes, yang ditulis dalam Injil Yohanes untuk memberi penguatan pengajaran kepada orang-orang banyak tentang keberadaan Yesus. Bahwa Yesus itu sesungguhnya memang sangat transenden. Dia adalah Allah yang berada di tempat yang maha tinggi, tetapi sekaligus juga dia adalah Allah yang imanen. Dalam diri Yesus dinyatakan bahwa Allah begitu dekat dengan manusia, begitu dekat dengan ciptaannya. Bukan hanya dekat, tapi dia adalah imanen, bagian dari setiap umat ciptaan Tuhan. Allah itu menyatu dalam setiap kehidupan kita. Suatu sisi dia begitu mulia, tapi suatu sisi dia begitu dekat dan berada bersatu dengan ciptaannya. Kita diingatkan pada teks ini bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang menyembah berhala. Allah yang kita sembah adalah Allah yang betul-betul mengetahui hati pikiran dari umatnya. Bahkan apa yang masih kita keluhkan yang tidak terucapkan pun Allah tahu. Itu juga dikutip oleh Paulus dalam tulisannya di kitab Roma pasal 8 ayat 26 yang mengatakan bahwa keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan pun Tuhan tahu. Artinya Tuhan ada di dalam pikiran, di hati, dan di setiap gerak langkah kehidupan kita. Bahkan aliran darah kita pun diketahuinya. Bahkan yang tidak terlihat kasat mata pun Tuhan tahu. Kita betul-betul dikasihi Tuhan. Dia yang begitu agung mulia tidak membuat kita sebagai hamba, tapi membuat kita sebagai bagian dalam dirinya, bagian dari kasihnya yang layak untuk menerima berkat. Mari saudara-saudariku, kita semuanya sudah dilayakkan Tuhan. Sesungguhnya karena dosa kita semuanya tidak ada yang layak lagi, tetapi kita sudah menerima penghormatan, yaitu dilayakkan menjadi orang yang bisa menerima anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup kita, termasuk dalam hari ini dan hari-hari yang akan datang. Marilah mendekat senantiasa kepada Tuhan, tunjukkan bagaimana kita sudah menerima kasih-Nya dengan cara kita juga mengasihi orang di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Pengasih, melayakkan kami dari orang yang tidak layak sebagai hamba saja, diangkat menjadi seorang yang sahabat di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang melayakkan kami sebagai orang yang Engkau kasihi. Mampukan kami juga dalam kehidupan kami mengasihi orang-orang di sekitar kami, supaya dengan demikian kami bisa mengimplementasikan firman yang sudah kami dengarkan itu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Kau firmankan dalam hidup kami, terkhusus dalam satu hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.